Oke, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah modus penipuan yang, jujur aja, licik banget. Ini adalah jebakan yang sengaja dirancang buat mubah penjual yang jujur kayak Anda jadi korban. Bukan cuma rugi uang, tapi juga bisa kena masalah hukum. Yuk kita mulai bongkar. Coba dengerin baik-baik kalimat ini. Kedengerannya simpel kan? Mungkin cuma permintaan aneh dari calon pembeli. Tapi Anda harus tahu, di balik permintaan yang kelihatannya sepele ini, ada sebuah skenario jahat yang udah terbukti makan banyak sekali korban. Kerugiannya? Puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Baiklah, supaya kita bisa paham sandiwara ini, kita mesti kenalan dulu sama aktor-aktornya. Ada 3 peran utama nih dalam drama licik ini. Nah, yang bikin skema ini jenius, sekaligus jahat, adalah konsep topeng versus realitasnya. Jadi gini, pertama, ada Anda si penjual, pemilik asli mobil, tapi dipaksa pakai topeng seolah-olah Anda ini cuma saudara. Lalu, ada si penipu, sang dalang utama. Dia nggak punya mobilnya, tapi dia pakai topeng sebagai pemilik sah. Dan yang terakhir, ada pembeli, orang yang niatnya beneran mau beli mobil, tapi tanpa sadar, perannya diubah jadi sumber uang buat si penipu. Ketiganya ada di panggung yang sama, tapi cuma si dalang yang tahu skenario aslinya. Oke, sekarang mari kita bedah satu per satu. Gimana sih caranya jebakan ini bisa dipasang serapi ini? Kita akan urutkan tahap demi tahapnya. Semuanya tuh dimulai dari sini. Si penipu ini bakal hubungin Anda, si penjual, dan pura-pura setuju sama harga mobil Anda. Tapi ada satu syarat kunci. Pak, nanti kalau ada yang datang, ngaku aja ya sebagai saudara saya. Nah, di saat yang bersamaan, dia nyolong foto mobil Anda, terus bikin iklan palsu dengan harga yang super murah, bisa diskon 20-50 juta buat mancing pembeli lain. 2 umpan dilempar ke 2 kolam yang berbeda. Dan ini adalah momen paling krusial. Anda sebagai penjual ketemu langsung sama si pembeli. Kalian berdiri di depan mobil yang sama, tapi seolah-olah ada tembok transparan di antara kalian. Anda mikir si pembeli ini cuma utusan atau kurir yang disuruh ngecek, sementara si pembeli percaya kalau Anda adalah saudara dari pemilik asli yang lagi ngobrol sama dia di telepon. Komunikasi yang paling penting, yaitu soal harga, dilarang keras untuk dibicarakan. Semua komando dipegang oleh si dalang dari jauh. Dan jebakannya pun berhasil. Si pembeli, yang udah yakin banget deal sama pemilik di telepon, langsung mentransfer uang puluhan juta rupiah ke rekening si penipu. Beberapa detik kemudian si pembeli minta kunci dan surat-surat mobil ke Anda. Ya jelas Anda tolak kan, soalnya nggak ada sepeser pun uang yang masuk ke rekening Anda. Nah, disinilah kekacauan dan mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Pas uangnya sudah berhasil pindah ke tangan penipu, penderitaan buat penjual yang jujur kayak Anda itu baru aja dimulai. Ini bukan cuma soal rugi uang loh. Ini jauh lebih rumit dan mengerikan dari itu. Gambar ini nunjukin posisi Anda dengan sangat pas, kejepit di antara 2 tekanan besar. Dari satu sisi, pembeli yang marah nuntut mobilnya, karena dia merasa udah bayar lunas. Di sisi lain, ada konsekuensi hukum yang menanti. Kebohongan kecil Anda di awal yang cuma mengaku sebagai saudara, sekarang jadi senjata makan tuan. Itu jadi bukti di mata hukum bahwa Anda ini bisa jadi bagian dari komplotan si penipu. Anda bisa dituduh, mobil Anda ditahan, dan bahkan Anda bisa dipaksa ganti rugi. Oke, kita udah lihat skemanya. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, ini kan cuma teori. Seberapa nyata sih ancaman ini? Seberapa besar dampaknya di dunia nyata? 79 juta rupiah. Ini bukan angka acak yang saya sebut. Ini adalah jumlah kerugian nyata yang dialami oleh salah satu korban di Indonesia. Uang segitu banyak lenyap dalam sekejap mata cuma karena satu permintaan sederhana. Coba deh lihat berkas-berkas ini. Ini bukan fiksi, ini nyata. Di Banjarmasin ada penjual mobil yang diperas buat nebus mobilnya sendiri. Di Bengkulu ada penjual inisial FE yang rugi 79 juta dan statusnya malah jadi tersangka karena kebohongannya di awal. Di Ogan Komering Ilir, seorang pembeli rugi 50 juta. Ini benar-benar terjadi dan bisa menimpa siapa saja di mana saja. Oke, cukup dengan cerita-cerita seramnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita mempersenjatai diri? Bagaimana cara kita melawan balik dan memastikan Anda nggak akan pernah jadi korban berikutnya? Tolong ingat baik-baik 5 red flags atau tanda bahaya mutlak ini. Kalau Anda menemukan satu saja dari 5 hal ini, permintaan buat berbohong, larangan bahas harga, pemilik aslinya cuma ada di telepon dan nggak pernah muncul, pembayaran ke rekening orang yang nggak Anda kenal, atau harga yang ditawarkan ke pembeli lain itu terlalu murah, langsung mundur. Ini adalah ciri khas penipuan segitiga. Dan ini adalah protokol tindakan yang harus Anda lakukan.
Simple aja, kalau ada yang minta Anda bohong, tolak tegas. Kalau pembeli datang, langsung tembak pertanyaan, berapa harga yang ditawarin ke Bapak Ibu? Kalau mereka bilang sudah transfer, cek rekening Anda, bukan rekening orang lain. Dan yang paling penting, dokumentasikan semuanya. Screenshot chat, rekam percakapan. Itu adalah pelindung hukum utama Anda. Setelah semua analisis tadi, sebenarnya cuma ada satu aturan paling utama. Satu aturan emas yang harus Anda tanamkan di kepala. Jadi, ini dia intinya. Baca dan resapi kalimat ini baik-baik. Nggak ada pengecualian, nggak ada alasan lain. Permintaan untuk berperan sebagai kerabat dalam transaksi jual-beli itu sudah 100% pasti skenario penipuan. Titik. Ingat ya, pembeli yang serius dan jujur itu nggak akan pernah memulai transaksi dengan kebohongan. Anda sudah kerja keras untuk punya aset, jangan sampai hilang begitu saja karena sebuah permintaan aneh. Bagikan informasi ini ke teman dan keluarga Anda, dan mari kita putus rantai penipuan ini sama-sama.